Halo, suara saya jelas teman-teman? Iya Jelas, Pak, Jelas ya. terus Jelas, Pak. Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang perencanaan kapasitas atau desain capacity. Minggu kemarin kan kita membahas tentang BEP. Kita kan pembahasan desain capacity itu membahas hanya sampai BEP kemarin. Nah, untuk apa namanya? Untuk metode perencanaan kapasitas sendiri, selain kita menganalisisnya menggunakan metode break even point atau BEP atau analisis titik impas, biasa yang kita eh, ketahui, ada juga metode untuk membahas tentang perencanaan kapasitas tentang linear programming, biasanya dengan menggunakan grafik dan simplex. Nah, kita akan membahas menggunakan simplex saja di sini, tidak menggunakan grafik. Kemudian juga ada pohon keputusan sebetulnya, akan tetapi tidak kita bahas karena nanti materinya terlalu panjang, sedangkan materi kita sampai sebelum UTS nanti masih banyak. Nah, jadi kita melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang metode perencanaan kapasitas, yang minggu lalu hanya sampai BEP. Sekarang kita membahas tentang linear programming. Nah, kita langsung saja ke contoh soal di sini. Oke, nah ini dia. Kita bahas di sini. Kalau kemarin kan kita membahas BEP sampai dengan BEP mix ya. BEP mix itu lebih dari satu produk kalau misalnya perusahaan manufaktur tersebut menjual produknya, berapa laba maksimalnya, berapa keuntungan maksimalnya. Nah, sama juga dengan linear programming. Di sini ingin menganalisis berapa laba maksimal dari produksi suatu produk gitu ya. Jika produk tersebut atau perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu produk. Nah, ini misalnya di sini ada dua gitu. Nah, kita langsung contoh kasus di sini misalnya. Misalnya PT Cibaduyut di sini membuat dua macam sepatu. Pertama merek Buheri atau Buceri lah. Buheri atau Buceri sama aja. Dan kedua merek Carvel. Untuk membuat eh, kedua merek sepatu tersebut, perusahaan memiliki tiga macam mesin. Jadi untuk membuat kedua macam sepatu tersebut, perusahaan mempunyai tiga mesin. Nah, mesin yang pertama di sini khusus membuat sol dari karet. Mesin kedua khusus membuat sol dari kulit. Dan mesin ketiga khusus melakukan assembling. Nah, ini fungsi dari ketiga jenis mesin yang dibutuhkan untuk membuat kedua sepatu tersebut. Nah, kemudian setiap lusin sepatu merek Buheri mula-mula dikerjakan di mesin satu selama 2 jam dan terus dikerjakan di mesin ketiga selama 6 jam. Nah, jadi untuk merek Buheri ini memerlukan dua jenis mesin, yaitu mesin ke satu dan mesin kedua. Mesin ke satu membutuhkan waktu 2 jam, mesin ketiga membutuhkan waktu selama 6 jam di sini. Nah, kemudian sedangkan untuk sepatu merek Carvel tidak diproses di mesin satu, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin dua. Jadi merek Carvel ini tidak melalui mesin pertama ya, tapi kalau tadi sepatu Buhari tidak melalui mesin kedua, kalau sepatu Carvel tidak melalui mesin mesin ke satu, tapi langsung ke mesin kedua. Nah, proses pengerjaan di mesin kedua di sini selama 3 jam. Kemudian setelah dari mesin kedua,
kemudian di mesin ketiga selama 5 jam. Nah, jadi kalau untuk merek Cargill melalui mesin kedua dan ketiga. Tapi kalau merek Buhari, mesin ke satu dan ketiga. Oke. Kemudian, di sini jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin satu yaitu selama 8 jam, mesin kedua selama 15 jam, dan mesin ketiga selama 30 jam. Oke. Kemudian, sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek Buhari dan sepatu merek Buhari sebesar $30. Jadi, keuntungan yang didapat dari produksi satu lusin ya, setiap lusin merek Buhari adalah $30, sedangkan merek Cargill sebesar $50 di sini. Nah, pertanyaannya, berapa lusinkah sebaiknya perusahaan memproduksi sepatu merek Buhari dan merek Cargill yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba? Nah, kalau minggu lalu kita membahas dengan metode break-even point, kalau sekarang kita membahas dengan metode linear programming. Nah, sebetulnya linear programming ini sendiri bisa dihitung melalui apa ya namanya software atau aplikasi seperti Excel juga bisa, kemudian SPSS, Evius dan lain-lain sebetulnya. Akan tetapi kita di sini tidak menggunakan software tersebut, tapi kita mencoba untuk menghitung manual berapa laba maksimal perusahaan manufaktur ini, yaitu PT Cibaduyut, dengan menggunakan linear programming. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilalui. Lebih jelasnya ada 7 langkah. Nah, kemudian dari soal narasi tadi, kita sederhanakan kasusnya. Dengan cara gimana? Dengan cara kita Saat membuat ini pukul sebuah 14. tabel. Nah, tabel di sini di kolom pertama adalah jenis mesin, kolom kedua jenis sepatunya, kolom ketiga kapasitas mesinnya. Nah, kemudian karena kita menggunakan linear programming, kalian kan sudah belajar pengantar statistik tentunya, yaitu tentang bagaimana fungsi linear dan non-linear sebetulnya, atau matematika bisnis. Nah, di sini kita ganti untuk sepatu Buhri, variabelnya menjadi X1 dan Cargill menjadi X2 di sini. Oke. Nah, kemudian mesin ke satu eh, tadi untuk memproduksi jenis sepatu Buhri berapa waktu untuk proses produksinya? Tadi kan 2 jam. Kemudian untuk Cargill tidak melalui mesin satu, kemudian kapasitas mesinnya 8 jam. Mesin 2 untuk Buhari tidak melalui mesin 2, tapi langsung ke mesin ketiga. Langsung ke mesin kedua, proses produksinya selama 3 jam. Kemudian kapasitas mesinnya adalah 15 jam. Kemudian untuk Buhari membutuhkan waktu produksi di mesin ketiga selama 6 jam. Dan untuk Cargill membutuhkan waktu produksi 5 jam di mesin ketiga. Kapasitas mesin 3 tiap harinya adalah 30 jam. Nah, kontribusi laba masing-masing jenis sepatu tadi per lusin, karena tadi kita bahas per lusin. Per lusinnya untuk Buhari $30 dan Cargill $50 di sini. Nah, kemudian sebentar. Klik tadi. Oke. Nah, kemudian di sini kita menyelesaikan dengan menggunakan cara linear programming dengan metode simplex. Jadi bukan metode grafik ya, kita nggak bahas metode grafik. Kita menggunakan metode simplex. Nah, langkah-langkah metode simplex di sini yang pertama langkahnya mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Jadi kita apa namanya buat dulu fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Nah, di sini fungsi tujuannya yaitu Z
sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Kita bahas dulu yang ini. Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Dari mana nih? Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Kalau dilihat dari soal narasi di sini. Atau kalau dilihat dari tabel di sini. Ada yang tahu nggak? Dari mana nilai Z sama dengan 3x1 ditambah dengan 5x2. Dari mana? Nah, dari sini ya, 30 dan 50. Nah, kenapa menjadi 3x1 ditambah 5x2? Karena di sini disederhanakan soal apa namanya kasusnya. Jadi yang tadinya 30 dan 50 sama-sama dibagi 50 di KPK kan ya atau difaktorisasikan KPK-nya disederhanakan menjadi 3Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Kemudian diubah lagi supaya kita bisa menghitung nanti x1 x2-nya menjadi sama dengan 0. Menjadi Z min 3x dikurang 5 min 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Nah, itu untuk fungsi tujuan. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan penyelesaian linear programming menggunakan metode simplex di dalam soal PT Cibaduyut. Nah, kemudian di sini selain kita menentukan mengubah fungsi tujuan, kita juga mengubah fungsi batasan di sini. Nah, fungsi batasan di sini yang pertama adalah kita mengubah yang tadinya persamaan 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah s1 sama dengan 8. Nah, yang jadi pertanyaan, 2x1 kurang dari sama dengan 8 ini dari mana? Kalau dilihat dari tabel di sini. Nah, kalau kalian lihat dari tabel, kalau kalian misalnya dilihat dari tabel di sini, lihat yang X1-nya di sini. X1-nya kan 2. Kemudian apa namanya? Kapasitas mesinnya adalah 8 gitu. Kemudian di fungsi batasannya gina di kita di sini juga kita ubah gitu ya. Yang tadinya eh, 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambahkan S1 di sini. Nanti kita mencari berapa S1-nya. Atau simplexnya. S1 itu singkatan dari simplex sama dengan 8. Nah, kemudian fungsi batasan kedua adalah 3x2 kurang dari sama dengan 15. Dari mana? Kalau dilihat dari eh, tabel ini. Nah, ini kan Bu Heri ini adalah X1. Kemudian Carville ini adalah kan X2 kan. Nah, berarti 3x2-nya dari sini. Kurang dari sama dengan 15-nya ini. Gitu ya. Makanya dimasukkan lagi ke sini. 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah S2 atau simplex keduanya. Sama dengan 15. Oke. Nah, selain fungsi batasan 1 dan 2, ada apa lagi? Ada fungsi batasan 3 di sini. 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, dari mana? Kita lihat di tabel di sini. Oh, kalau untuk fungsi batasan ketiga berarti dari sini. X1-nya Bu Heri di sini 6, X2-nya adalah 5, kemudian kapasitas mesinnya 30. Jadi persamaannya adalah 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Nah, ini pengubahannya. Sampai sini kira-kira teman-teman
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait penyelesaian dengan linear programming? Kita masih ada beberapa langkah lagi yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa mengikuti, akan sedikit apa namanya kesulitan nanti di dalam pengoperasian apa linear programming dengan metode simplex. Nah, kemudian sebentar, saya lihat ada yang mau masuk lagi, oh nggak ada. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, langkah kedua adalah menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, jadi tadi kan ada mengubah ya, ada tambahan S1, S2, S3. Tadi kan tabel ini kan terdiri dari fungsi tujuan yaitu Z, fungsi batasan yaitu S1 sampai dengan S3. Kalau Z ini fungsi tujuan, kalau S1 sampai S3 ini fungsi batasan. Oke, jadi barisnya terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi batasan. Nah, variabel dasarnya mana? Nah, ini Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan nilai kanan. Nah, kita lihat baris Z. Nah, baris Z ini ya. Ini adalah baris Z. Ini disebut dengan baris Z. Nah, ini disebut dengan baris Z. Ini disebut baris yang vertikal. Kalau ini disebut dengan apa? Kolom Z. Jadi bedakan mana baris dan kolom, oke? Yang vertikal disebut apa? Kolom, yang horizontal disebut dengan baris. Nah, yang ini disebut dengan baris, ini disebut dengan kolom. Nah, kemudian kita lanjut. Dari mana menentukan nilai dari baris Z ini? Yaitu 1, min 3, min 5, 0, 0, 0, dan nilai kanannya juga 0. Dari mana? Kalau dilihat dari fungsi tujuannya di sini, kira-kira dari mana? Nah, kita lihat di sini. Diubah menjadi Z min 3X min 5X2. Z min 3X1 min 5X2 sama dengan 0. Ini Z-nya ada berapa? Ada 1, Ada 1. X-nya ada berapa? X1-nya? Ada ada min 3. 3. Oke, good. Kemudian X2-nya ada 5. Kemudian S1-nya ada nggak di sini? Kalau nggak ada Nggak S ada, 0. S2-nya ada nggak? Kalau nggak ada berarti 0. S3-nya ada nggak? Kalau nggak ada berarti 0. Nah, kita cantumkan di tabel ini. Ternyata baris Z nilainya adalah 1, min 3, untuk X1-nya, untuk X2-nya min 5, S1 sampai S3-nya 0, dan nilai kanannya juga 0. Untuk untuk baris Z. Nah, kalau untuk baris S1 di sini, kita lihat fungsi batasan dari S1. Nah, ini kan. Nah, di sini ada nilai Z-nya nggak? Kalau nggak ada, berarti 0. 0. X1-nya 2. X3-nya, X2-nya ada nggak? Kalau nggak ada, berarti 0. S1-nya ada nggak? Ada. Berapa? 1. S2-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. S3-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. Nilai kanannya berapa? Nah, nilai ini yang disebut nilai kanan, yaitu 8. Oke, kita ubah lagi ke dalam tabel untuk menyusun persamaan-persamaan tadi. Nah, tadi kan Z-nya nggak ada. X1-nya 2, kemudian X2-nya 0, S1-nya ada 1, S2-nya ada 0, S3-nya 0, nilai kanannya ada 8. Ini. Oke, begitu pula untuk penentuan S2 dan S3 ditentukan dari kolom ini, dari fungsi batasan ini, sorry bukan kolom, dari fungsi batasan ini. Nah, misal contoh yang fungsi batasan yang kedua, Z-nya kan nggak ada, berarti 0. X1-nya juga nggak ada kan, berarti 0. X2-nya ada,
3. S1-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. S2-nya ada nggak? Ada, 1. S3-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. Nilai kanannya ada nggak? Ada. Berapa di sini? 15. Nah, kita pindahkan lagi ke tabel ini. 0, 0, 3, 0, 1, 0. Nilai kanannya 15. Gitu. Oke, kira-kira sampai sini paham nggak teman-teman? Begitu pula dengan penentuan S3. Penentuan S3 di sini berdasarkan fungsi batasan yang ketiga. Nah, di sini Z-nya ada nggak? Oh, nggak ada, berarti 0 lagi. Kemudian X1-nya ada nggak? Oh, ada 6. X2-nya ada nggak? Oh, ada 5. S1-nya ada nggak? Sorry, bukan yang ini ya. Yang ini. X1-nya ada nggak? 6. Ada. X2-nya ada. 5. S1-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. S2-nya ada nggak? Oh, nggak ada, berarti 0. S3-nya ada nggak? Oh, ada, 1. Nilai kanannya ada nggak? Ada, 30 yang ini. Nah, tinggal dipindahkan lagi ke dalam tabel. Ini kan. 0, 6, 5, 0, 0, 1, 30. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Kita masih ada 5 langkah. Selamat siang, Bapak. Ya. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, Hmm, untuk fungsi tujuan tadi kan bisa diperkecil ya. hmm. Kalau untuk fungsi batasan sendiri itu bisa diperkecil juga atau tidak, Pak? Untuk fungsi batasan sendiri sebetulnya bisa diperkecil, akan tetapi di sini apa namanya, untuk fungsi tujuan saja yang diperkecil ya. Kalau untuk fungsi batasan tidak diperkecil gitu ya. Karena kalau untuk faktorisasi sendiri ditujukan hanya untuk fungsi tujuan. Kenapa fungsi tujuan diperkecil? Karena di sini tentang kontribusi laba gitu ya. Bukan terkait jumlah proses lama produksi gitu ya. Jadi untuk yang diperkecil hanya di fungsi tujuan. Kalau untuk di fungsi batasan tidak diperkecil ya. Sebenarnya bisa aja diperkecil ya. Tapi nilainya nanti akan menjadi apa? Akan menjadi apanya? Pecahan. Nah, kalau nilainya jadi pecahan, itu juga akan mempersulit di dalam proses perhitungan. Misalnya ini kan bisa juga kan dibagi sama-sama, kalau difaktorisasi dibagi sama dengan 5 gitu ya. Sorry, bukan yang ini. Yang ini juga misalnya dibagi 2 gitu ya. Yang ini kan 1, jadi setengah gitu ya. Jadi setengah S1 gitu. Nah, sebetulnya bisa saja diperkecil gitu ya. Akan tetapi asal jangan bentuknya pecahan gitu. Nanti kalian akan sulit di dalam proses perhitungan dengan menggunakan tabelnya. Jadi untuk fungsi batasan juga sebetulnya bisa disederhanakan untuk mempermudah di dalam proses perhitungan. Akan tetapi asalkan jangan pecahan bentuknya ya. Harus dengan bilangan real. Bilangan real ini bilangan yang memang baku gitu. Yang bulat gitu ya, bukan baku ya. Bilangan yang bulat gitu, bukan bentuknya pecahan. Oke. Ada lagi yang tanyakan selain Devi? Nah, langkah ketiganya di sini, memilih kolom kunci. Gimana sih caranya untuk memilih kolom kunci di dalam metode simplex ini? Yang pertama adalah, sebentar. Nah, yang pertama berdasarkan dari tabel yang sudah kita buat tadi, ini kan tabel yang sudah kita buat tadi ya. Ya. Kolom kunci ini ada apa namanya, kata kuncinya. Kolom kunci sama dengan dipilih pada angka fungsi tujuan yang mempunyai angka negatif terbesar nih. Angka negatif terbesar. Nah, di sini dipilih pada angka fungsi tujuan. Fungsi tujuan tuh yang mana? Ini dinamakan fungsi batasan. S1 sampai S3 ini disebut fungsi batasan. Kalau Z ini disebut dengan fungsi tujuan. Nah, di sini dipilih dari angka fungsi tujuan. Ya. Dipilih dari angka negatif terbesar dari fungsi tujuan. Nah, ini kan baris dari fungsi tujuan kan? Nah,
Kira-kira mana yang paling besar negatifnya? Oh, yang paling besar negatifnya adalah min 5. Tapi kalau misalnya di sini min 6 gimana? Bukan min 3. Berarti yang dipilih adalah yang min 6 di sini. Karena min 6 lebih besar daripada min 5. Gitu ya. Gimana teman-teman? Paham nggak kira-kira? Kenapa kolom X2 ini dijadikan sebagai kolom kunci? Ini disebutnya kolom kan? Nah, kolom kunci dipilih dari angka negatif terbesar pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang mana? Oh, ini fungsi tujuan. Nah, kalau yang S1 sampai S3-nya ini adalah fungsi batasan. Oke. Nah, kemudian setelah kita memilih kolom kunci, langkah selanjutnya kita adalah mencari angka kunci. Langkah keempatnya, memilih baris kuncinya. Angka kunci ini diperlukan di dalam memilih baris kunci. Kalau tadi kan memilih kolom kunci, yang ini kan, kolom kunci yang garisnya merah. Kalau baris kunci yang barisnya biru ini. Nah, angka kunci ini diperlukan untuk menentukan di mana baris kuncinya. Oke. Nah, caranya gimana sih menentukan angka kunci? Menentukan angka kunci caranya adalah nilai kanan dibagi dengan kolom angka di dalam kolom kunci. Nah, ini kan kolom kunci kan. Ini juga angka kolom kunci. Ini juga angka kolom kunci. Ini angka kolom kunci. Oke. Nah, kemudian caranya gimana? Oh, caranya nilai kanan dibagi dengan angka pada kolom kunci. Berarti 0 dibagi dengan min 5. Hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, 8 dibagi 0. Hasilnya adalah tidak terdefinisi atau tak hingga. Kalau 0 dibagi min 5 sama dengan 0, kalau 8 yang dibagi 0 sama dengan tak hingga. Jadi bedain ya. Kalau 0-nya jadi penyebut, gitu ya, hasilnya tak hingga. Kalau 0-nya jadi pembilang, hasilnya adalah 0. Oke. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke. Kemudian nilai kanan yang ini 30 dibagi kolom kunci 5 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, yang dijadikan angka kunci adalah angka indeks yang yang memiliki positif terkecil. Oke. Untuk menentukan angka kunci adalah kita membuat dulu angka indeksnya. Angka indeks ini dari mana? Angka indeks ini bisa didapat dari nilai kanan dibagi dengan angka pada kolom kunci, gitu ya. Nah, setelah angka indeks di fungsi tujuan dan di fungsi batasan diketahui berapa nilainya, cari positif yang terkecil. Nah, 0 ini bukan bilangan real ya. Jadi yang kita cari itu adalah bilangan real. Nah, bilangan real ini 5, 6, dan seterusnya. Dimulai dari 1 dan seterusnya. 0 tak hingga ini kan disebut dengan bilangan imajiner gitu ya. Nah, di sini positif terkecil. Jadi bilangan real yang memiliki angka positif terkecil. Kalau yang tadi kan untuk menentukan kolom kunci adalah angka negatif terbesar, ini kan. Kalau untuk menentukan angka kunci, menggunakan angka indeks yang memiliki positif terkecil. Nah, ini 5. Gitu ya. Angka kuncinya adalah di 3. Oke. Nah, kemudian juga untuk menentukan positif terkecilnya 3 ini gimana caranya? Ntar kita hapus dulu. Nah, untuk menentukan nilai 3 ini juga dilihat mana yang positifnya paling terkecil. 0, enggak. Ini bilangan imajiner. Ini juga enggak. Nah, sorry, bukan yang ini ya. Ini nih. Kolom kunci yang dijadikan. min 5. Enggak, ya kan? Itu negatif. 0. Enggak, ini bilangan imajiner. Terus apa 5? Enggak, gitu ya. Berarti di dalam kolom kunci, angka kuncinya adalah 3.
di sini karena positif terkecil. Oke. Sampai di sini kira-kira paham nggak teman-teman untuk penentuan kolom kunci dan angka kunci? Nah, setelah penentuan angka kunci dan kolom kunci, disederhanakan dengan apa? Dengan menggunakan angka kunci tadi. Nah, caranya gimana? Yaitu bilangan pada baris S2 gitu ya, dibagi dengan angka kunci pada kolom X2. Makanya di sini jadi X2 bukan S2 lagi. Ya. Jadi kita itu mengubah Z, S1, S3. Kita tuh mencari Z, S1, kemudian S2, jadikan X2. Kenapa ini diubah jadi X2? Karena kolom kuncinya ada di variabel X2 atau di kolom X2. Gitu ya. Makanya ini juga diganti jadi X2. Oke. Nah, kemudian caranya adalah kita membagi angka yang ada di baris kunci dengan angka di dalam kolom kunci. Nah, caranya gimana? 0 dibagi 3, hasilnya 0. 0 dibagi 3, hasilnya 0. Kemudian ini, 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Nah, ini kan, 3 dibagi 3, 1. Kemudian 0 dibagi 3 lagi, hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dibagi 3, hasilnya adalah 1/3. Oke, 0 dibagi 3, hasilnya 0 lagi. Kemudian ini terakhir 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Oke, kita sudah mengetahui berapa baris X2 di sini. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan pemilihan baris kunci dan penyederhanakan baris kuncinya. Penyederhanaannya dilakukan dengan cara mencari angka positif terkecil di dalam kolom kunci. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Kemudian, langkah kelima di sini adalah mengubah nilai-nilai baris kunci yang tadi sudah kita lakukan. Ya. Mengubahnya dengan apa? Membagi dengan angka kunci. Nah, tadi sudah kita praktekkan. Yaitu 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, sampai dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, gantilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci atau X2. Nah, ini. Udah kan? Udah kita ganti. Tuh. Angkanya juga sudah kita ganti. Oke, yang belum kita cari yang mana? Yaitu baris Z, baris S1, dan baris S3. Nah, kemudian untuk mencari baris tersebut, kita melakukan langkah ke-6, yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Caranya adalah nilai-nilai baris lain, ya. Tadi kan ada baris Z, S1, sama S3 kan. Nah, selain pada baris kunci dapat diubah dengan rumusan di sini. Rumusannya adalah baris baru di sini. Caranya kan kita mencari baris baru atau nilai baru kan yang ini. Yang kita cari yang gambar warna merah ini kan. Nah, caranya adalah baris lama. Oke, ini adalah baris lama. Nah, yang ini. Yang di atas ini adalah baris lama. Dikurang koefisien pada kolom kunci X. Koefisien pada kolom kunci dikali, ini bukan X ya, dikali nilai baru baris kunci. Nah, ini kan nilai baru yang sudah tadi kita hitung kan di dalam baris kunci. Ingat, koefisien pada kolom kunci. Di sini koefisiennya adalah min 5. Dari mana min 5 ini? Ada yang bisa bantu jawab gak? Kenapa di situ min 5 koefisiennya? Min 5-nya dari mana?
min 5-nya dari sini. Nah, koefisien pada kolom kunci. Yang kita carikan baris Z. Koefisiennya adalah min 5. Oke, yang ini. Kalau nyari S1 gimana? Koefisiennya adalah 0. Kalau nyari S3 gimana? Koefisiennya adalah 5. Gitu ya. Nah, kita cek di sini. Kalau mencari baris Z, berarti koefisiennya adalah min 5. Caranya adalah koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, untuk mengetahui baris barunya, baris lama dikurang. Jangan lupa nih, negatif dikurang. Dalam kurung koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan koefisien kunci yang min 5 ini dengan angka-angka baru pada baris kunci. Berarti min 5 dikali 0. Hasilnya berapa? Adalah 0. Kemudian min 3 dikurang. Nah, jangan lupa kan? Dikurang kan? Nah, ini dikurang seperti ini. Dikurang. Min 3 dikurang 0. Karena hasil perkalian koefisien kunci dengan nilai baris kunci adalah 0. Min 3 dikurang 0, hasilnya min 3. Oke. Kemudian min 5 dikali berapa lagi? Min 5 dikali 1. Hasilnya adalah min 5. Min 5 dikurang min 5. Ingat, positif dikali positif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Berarti min 5 ditambah 0. Min 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Karena negatif ini dikalikan negatif pengurang. Jadi min 5 ditambah plus 5 hasilnya 0. Nah, min 5 dikurang min 5 hasilnya 0. Kemudian min 5 dikali berapa lagi? Min 5 dikali 0. Hasilnya adalah 0. 0 dikurang 0. Ya 0. Oke. Kemudian min 5 dikali berapa lagi? Min 5 dikali 1/3. Nah, hasilnya adalah min 5/3. Akan tetapi kan nilai baris lama harus dikurang hasil kali dari koefisien kunci dikali nilai baris kuncinya. Berarti 0 dikurang min 5/3. Hasilnya jadi plus 5/3. Gitu. Kemudian min 5 ini dikali berapa lagi? Min 5 ini dikali 0. Hasilnya berapa? 0. 0 dikurang 0 ya 0. Kemudian dikali berapa lagi? Dikali min 5 dikali 5 di sini. Hasilnya adalah min 25 kan? Min 0 dikurang min 25. Hasilnya berapa? Plus 25. Oke. Sampai sini. Ada yang ditanyakan nggak? Di dalam penentuan baris Z. Ya. Nah, sekarang sudah kita ketahui nih nilai baru dari baris Z. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan gitu ya ke kolom. Nah, nilai barunya yang mana? Nilai barunya yang ini kan? Nah, ini nilai barunya. Kita pindahkan. Kita sudah ketahui. Nah, kita jadi membuat tabel ini lagi. Nah, kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, kemudian untuk baris kedua juga sama, baris keempat juga sama. Kok kita nggak nyari baris ketiga? Baris ketiga kan sudah kita ketahui di awal yang dijadikan sebagai baris kunci yang S2 ini. Ini kan baris 1, baris 2, baris 3, baris ke-4. Baris ketiganya udah kita ketahui yang ini. Nah, makanya kita hanya mencari baris ke-1. Nah, kemudian baris ke-1-nya tadi sudah kita bahas, yang ini baris pertama. Baris pertama tadi adalah fungsi tujuan. Baris kedua ini adalah fungsi batasan 1 dan batasan 3 yang baris keempat. Gitu. Caranya sama gitu ya. Koefisien kuncinya berapa di baris kedua? Oh, di sini 0 koefisien kuncinya. Dari mana koefisien kuncinya didapat? Koefisien kunci didapat dari kolom kunci. Nah, kita kan nyari baris kedua.
Berarti kolom kuncinya yang mana? Nah, kolom kuncinya yang ini kan, baris kedua. Berarti koefisiennya yang ini. 0 kan? Kalau kita mencari baris keempat, yang ini kan baris keempat, nilai koefisien kuncinya berapa? Oh, nilai koefisien kuncinya adalah 5 yang ini. Nah, kita coba lihat. Betul nggak? Nah, ini kan betul kan? Baris kedua koefisien kuncinya 0, baris keempat koefisien kuncinya adalah 5. Oke? Cara perkaliannya sama seperti tadi. Kita nggak usah bahas satu-satu lagi karena memang sama. Gitu ya. Oke. Sampai sini, ada yang ditanyakan kira-kira? Kira-kira terkait dengan penentuan nilai baru pada fungsi tujuan di baris pertama dan fungsi batasan di baris kedua dan keempat. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nah, setelah kita eh, ketahui berapa nilai baris barunya, kalau yang ini kan baris lama kan, yang di atas ini adalah nilai baris lama, yang di bawah ini adalah nilai baris baru. Oke? Nah, setelah kita ketahui berapa nilai baris baru di fungsi tujuan maupun di fungsi batasan, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya atau langkah ketujuh, langkah terakhir, melanjutkan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, ulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 yang tadi sudah kita bahas. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan, ingat dalam kurungnya nih, fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Ingat ya, perubahan atau perbaikan baru berhenti setelah baris pertama fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Nah, caranya gimana? Caranya adalah perbaikan atau perubahan pada iterasi kedua. Oke, kita lihat di sini. Caranya gimana? Nilai kana, kita untuk mengetahui fungsi tujuan yang tidak ada nilai negatifnya dari mana? Dari sini. Sebentar. Nah, ini dia. Kita ketahui dulu berapa angka indeksnya di sini. Ya. Angka indeks kan tadi gimana caranya? Nilai kanan dibagi dengan koefisien kolom kunci. Nah, kolom kuncinya ini kan. Nah, kolom kuncinya di sini adalah X1. Oke, sebentar. Nah, X1. Caranya adalah 25 dibagi min 3. Hasilnya adalah negatif 25 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah berapa? 25 bagi min 3 adalah berapa? Ada yang punya kalkulator? Berapa 25 dibagi min 3? 25 dibagi min 3. Negatif 8,333. Nah, kalau nilainya adalah negatif, berarti di sini tidak usah ditulis. Karena yang kita cari adalah yang bernilai positif. Nah, makanya kan di sini perubahan baris baru berhenti setelah tidak ada baris pertama di dalam fungsi tujuan yang bernilai negatif. Oke, ini negatif. Kemudian nilai kanan di sini ada 8 dibagi dengan koefisien kolom kunci di sini 2, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Di sini nilai kanannya adalah 5 dibagi dengan koefisien kolom kuncinya adalah 0. Tak hingga yang terakhir di sini nilai kanannya adalah 5 dibagi dengan koefisien kolom kunci yaitu 6. Hasilnya adalah 5/6. Cari positif yang terkecil sini. Oke. Cari positif yang terkecil. Positif yang terkecil di mana? Oh, di sini 5/6.
Oke. Nah, sama seperti tadi, setelah kita ketahui gitu ya, angka indeks yang memiliki positif terkecil ini menentukan berapa angka kuncinya. Nah, kalau ini kebalik nih. Angka kuncinya yang terdapat di dalam kolom kunci di sini adalah 6. Kenapa 6? Karena dicari angka positif yang paling besar. Oke. Cari angka kunci pada kolom kunci berdasarkan angka indeks yang sudah kita cari. Angka kunci yang memiliki nilai positif yang paling besar. Oke. Di sini 6 kan? Nah, setelah diketahui angka positifnya adalah 6, ya, di sini langkah selanjutnya adalah seperti tadi. Dibagi lagi gitu ya. Misalnya di sini 0. 0 dibagi 6 hasilnya 0. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 0 dibagi 6 hasilnya 0. 0 dibagi 0 hasilnya adalah 0 dibagi 6 hasilnya adalah 0. Min 5/3 dibagi 6. Hasilnya berapa? Kenapa bisa min 5/18 di sini? Min 5/3 dibagi 6. Nah, kalau misalnya dibagi berarti pembilangnya dikali. Berarti sini 3 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 18. Jadi min 5/18. Jadi 5/3 dibagi 6. Harusnya di sini ada 6 lagi kan. Nah, yang ini dikalikan supaya bisa penyebutnya sama gitu ya. 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti hasilnya min 5/18. Kemudian ada lagi. Sekarang 1. 1 dibagi 6. Hasilnya adalah 1/6. Ada lagi. 5 dibagi 6. Hasilnya adalah 5/6. Gitu ya. 6-nya dari mana? Ini angka kunci. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan nggak, teman-teman, terkait dengan perubahan pada iterasi yang kedua? Nah, kemudian sama seperti tadi. Ya, baris-baris yang lain pun dicari gitu ya, dengan berdasarkan koefisiennya. Tadi kan nilai lama dikurang koefisien dikali nilai baru kan. Nah, baris pertama koefisiennya adalah min 3. Baris kedua nilai koefisiennya adalah 2. Kita cek dulu, bener nggak sih di baris pertama dan kedua nilai koefisiennya masing-masing min 3 dan 2? Ini kan. Baris pertama koefisiennya min 3. Baris kedua nilai koefisiennya adalah 2. Gitu. Oke, sama kan dengan ini. Nah, kemudian baris ketiga gimana? Baris ketiga tidak berubah karena nilai baris ketiga adalah kolom kunci. Ya, jadi baris ketiga itu adalah kolom kuncinya di sini. Oke. Oke. Kemudian setelah kalian cari, caranya sama ya dengan yang tadi gitu ya Pak. Ini hasilnya. Oh iya, kita bahas dulu lah supaya kalian nggak bingung. Satu aja ya. Satu kita bahas. Tadi kan untuk mencari nilai baru adalah baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali baris baru. Berarti kan di sini min 3 dikali 1. Hasilnya min 3. Min 3 dikurangi min 3. Jadi min kali min plus kan. Jadi min 3 plus 3 sama dengan 0. Min 3 kali 0. 0. 0 kurang 0. 0. Min 3 kali 0. 0. 0 kurang 0. 0. Min 3 kali min 5/18. Nah, gimana nih? Min 3 di sini. Min 3
dikali 5 per 18. Berarti ini, kalau tadi kan dibagi kan? Kalau dibagi, min 3 ini dikali pembilangnya. Sorry, ya pembilang. Dikali 18-nya yang ini. Kalau misalnya dikali, ya min 3-nya dikali 15, dikali 5 ini. Jadi min 3 dikali 5. Sama dengan min 15 per 18. Min 15 per 18 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Sama-sama dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 18 dibagi 3 berapa? 18 dibagi 3 sama dengan 6. Berarti di sini min 5 per 6. Oke. Jadi hasil dari min 3 dikali min 15 per 18 adalah min 5 per 6. Nah, kemudian jangan lupa. Di sini dikurangi 5 per 3 ini dikurangi min 5 per 6 ini kan? Oke. Jangan lupa nih. Oh iya, ini kan min kali min ya. Min kali min berarti plus di sini. Min 5 per 6-nya bukan negatif ya, tapi plus. Soalnya di sini koefisiennya negatif. Nilai di sini juga negatif. Berarti negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti 5 per 3 dikurang 5 per 6. Hasilnya gimana? 5 per 3 dikurang 5 per 6. Hasilnya berapa? Caranya adalah samakan dulu penyebutnya. Nah, 3 dan 6 di sini. Oh, berarti kalau difaktorisasi atau di KPK sama-sama dibagi dengan 6 faktorisasinya. Di sini 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 5, 5 per 6. Berarti kalau yang ini tetap 5 per 6. Nah, yang ini 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 kan 2. Nah, 2-nya ini dikali dengan 5. Berarti 10. 10 per 6. Ya, jadi hasilnya ya setelah difaktorisasi dikurang 5 per 6. Oke. Berarti 5 per 3 dikurang 5 per 6 itu adalah 5 per, masih 5 per 6. Karena setelah difaktorisasi 5 per 3-nya menjadi 10 per 6. 10 per 6 dikurangi 5 per 6. Penyebutnya sudah sama-sama 6. Berarti tinggal 10 dikurang 5 kan? 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Penyebutnya sama 6. Jadi 5 per 6. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait dengan apa namanya perhitungan nilai baru. Kemudian tadi kan sudah min 3 dikali min 5 per 18. Sekarang min 3 dikali berapa lagi? Min 3 dikali 1 per 6. Hasilnya berapa? Min 3 dikali 1 per 6. Min 3 dikali 1 per 6. Berarti di sini adalah sama dengan min 3 per 6. Min 3 per 6 ini bisa disederhanakan nggak? Oh, bisa. Jadi apa? Oh, sama-sama dibagi 3. Berarti jadi 1 per 2. Sorry, minnya kelewat. Nah, min 1 per 2. Ya. Nah, kemudian 0 dikurang min 1 per 2. Min kali min jadi plus. Berarti 0 ditambah setengah. Ya, hasilnya adalah setengah atau 1 per 2. Oke. Kemudian di sini min 3 dikali berapa lagi yang belum? Min 3 dikali dengan 5 per 6 di sini. Min 3 dikali
Ya, min 3 dikali 5/6. Hasilnya adalah 15/6. Nah, 15/6 ini bisa apa namanya, sederhanakan nggak gitu. Min 15/6 ini. Oh, bisa sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oh, berarti penyederhanaannya adalah 5/2. Nah, 5/2 ini bisa disederhanakan lagi nggak? Oh, bisa. Gitu ya. Berarti 5 dibagi 2 kan? Oh, berarti di sini 2. 2 kali 2 berapa? 4. 5 dikurangi 4, 1. Oh, berarti disederhanakan lagi hasilnya adalah 2, 1, satunya dari sini, per 2. Berarti 2, 1/2 atau 2,5. Nah, kemudian setelah kita ketahui kalau misalnya min 3 dikali 5/6 itu 2,5 atau 21/2 gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kan ini, dikurang ini kan. 25 dikurang min, jangan lupa min 2, 1/2. Hasilnya adalah 27/1/2. Ini kan jadi plus kan? 25 ditambah 2,5. Jadi 27,5. Nah, untuk penentuan baris kedua juga sama gitu ya. Jadi kita nggak usah bahas satu-satu gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait dengan eh, metode simplex dalam linear programming. Nah, setelah diketahui berapa nilai barunya, yaitu misalnya nilai baris Z-nya sebagai fungsi tujuan sudah diketahui, nilai X2, X1-nya sudah diketahui sebagai fungsi batasannya gitu ya. Yang nilai kanannya sudah diketahui gitu ya. Nah, ini adalah nilai kanan terakhir ya. Oke. Nah, kemudian keputusannya adalah maka Z maksimum sama dengan 27,5 atau laba akan diperoleh sebesar $275.000 setiap hari. Jangan ingat, dikali $100.000 karena pecahannya adalah dolar. Nah, kemudian dengan kombinasi produk yang optimal, maka $275.000 ini akan didapatkan dengan cara apa? Dengan cara memproduksi dengan menjual buhari atau X1 di sini adalah 5/6 lusin. Nah, kalau yang fungsi Z ini sebagai fungsi tujuan untuk mengetahui berapa laba maksimumnya, kalau X2 dan X1 ini fungsi batasan untuk mengetahui berapa jumlah produk yang harus dijual atau diproduksi setiap hari. Nah, kalau S1 di sini kita tidak gunakan ya hasilnya. Nah, kalau untuk X2-nya di sini 5. Oh, berarti 5 lusin karfil gitu ya. Setiap hari harus diproduksi dan dijual. Kalau untuk X1-nya berapa? 5/6 lusin gitu ya. Karena kita berbicara lusin ya. Mungkin agak rancu gitu. Kalau per unitnya gimana sih? Kalau misalnya 5/6 lusin itu berapa unit sih gitu ya. Nah, satu lusin itu berapa biji atau berapa unit? 12. Nah, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Oh, berarti harus memproduksi 10 unit buhari. Kemudian di sini 5. 5 dikali 12 kan untuk karfil kan? 5 dikali 12 berarti adalah 60 unit. Oh, berarti untuk menghasilkan laba maksimal sebesar $275.000, PT Cibaduyut harus memproduksi dan menjual setiap harinya adalah 10 unit buhri dan 60 unit karfil gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak terkait dengan materi metode model simplex? Ada yang mau ditanyakan?
Oke. Oke, seperti biasa, saya inginkan kalian men-screenshot eh, apa namanya perkuliahan kita pada hari ini yang secara online, mulai dari screenshot yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang pertama di awal sesi, kedua di tengah sesi, ketiga di akhir sesi. Dan saya ingatkan lagi, lingkari nama dan jamnya, nama kalian dan jam screenshotnya. Oke. Kemudian, ketiga screenshot itu dikirim melalui web kuliah sebanyak 3 kali, beserta latihan soal sesi 5 di sini. Nah, akan tetapi saya ingin ada variasi gitu ya, supaya jawabannya tidak sama satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Nah, di sini ada soal 1 dan soal 2. Nah, soal 1 di sini, perhatikan ya, saya nggak akan ulang. 400 kilogramnya yang ini, ya, 400 kilogramnya, seperti minggu kemarin, diubah ya. Saya ubah di sini jadi misalnya 4x0. Nah, yang x-nya, yang ini, kalian ubah menjadi angka terakhir pada NIM kalian. Kalau angka terakhir NIM kalian 5, jadi 450. Kalau 2, jadi 420. Supaya jawaban masing-masing mahasiswa berbeda. Oke. Kemudian untuk soal kedua, nah, yang ini yang 15 jamnya ya, untuk yang soal kedua. Nah, yang 15 jam yang ini. Yang 15 jam yang ini, saya ingin jadi 1x di sini. Nah, x-nya ubah juga menjadi angka terakhir pada NIM kalian. Kalau angka terakhir pada NIM kalian 5, ya berarti tetap 15. Ya. Tapi kalau angka terakhir kalian adalah 7, diubah jadi 17. Gitu ya. Sampai sini, kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait latihan soal sesi 5 ya? Halo? Ada yang nanyakan? Itu latihan soalnya ada di web, Pak. Apa Ada, gimana, Pak? ada di web kuliah, tinggal kalian download. Dan saya juga sudah Oke, kirim, Pak. ya, saya juga sudah kirim tugas kuliah 1 di project base, sebagai project base ya, di tugas kuliah 1, dan deadline-nya juga sudah saya sampaikan di situ. Saya harap kalian mengerjakan juga sesuai dengan deadline, karena tidak ada susulan. Oke? Oke, ada yang ditanyakan teman-teman terkait perkuliahan online kita pada hari ini? Jangan lupa sesi 6 dan 7 kita berurutan onsite atau offline ya. Jadi sebelum UTS, sesi 6 dan 7 kita onsite. Sesi 6 kita masih bahas materi, sesi 7 kalian siap-siap untuk presentasi project based learning kalian yang saya jadikan bagian dari tugas kuliah 1. Oke? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak, eh, saya mau nanya dong, Pak. boleh, David, nanya apa? Kalau misalkan itu kan tadi kan mesin sepatunya ada 3 nih, Pak. Mm-mm. Berarti kan S-nya kan sampai 3 kan. Berarti Yap, kalau misalkan mesin cuma 2, S-nya cuma sampai 2 doang, Pak. yup, betul. Kalau S-nya 4 sampai, Oke, Pak. Makasih. kalau S-nya 5 sampai 5. S5 tuh kalau dalam Mobile Legend tuh jadi tank. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bapak untuk absen tadi kan disuruh screenshot 3 kali ya dari awal sesi, pertengahan sampai akhir. Hmm? Terus kalau misalkan saya nggak screenshot yang sesi awal sama tengah, cuma ada sesi akhir, gimana Pak? eh Gimana ya? Oke lah, kalau untuk sekarang mungkin akan saya pengecualian ya. Tapi kalau untuk minggu depan, kalau screenshotnya tidak lengkap gitu ya, berarti saya anggap tidak hadir gitu ya. Kalau sekarang cukup 1 nggak apa-apa lah. Tapi saya ingatkan lagi, kalau misalnya kurang dari 3 atau sesi awal, sesi tengah, dan sesi akhir, berarti saya anggap tidak hadir walaupun kalian mengerjakan latihan soal dan dianggap hadir di web misalnya. Saya tinggal unchecklist aja gitu, saya anggap nggak hadir.
Untuk pertemuan kali ini bolehlah nggak apa-apa, hanya satu. Tapi pertemuan online berikutnya harus ada screenshot di sesi awal, tengah, dan akhir. Sebagai bukti kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Karena saya tidak mewajibkan kalian untuk on cam gitu ya. Salah satu mensiasati supaya kalian eh, hadir gitu ya. Saya takutnya kalau absen di awal gitu ya, screenshot hanya di awal atau hanya sekali, kalian hanya screenshot sekali terus leave gitu ya, nggak mengikuti perkuliahan gitu. Saya menghindari hal itu aja sih sebetulnya. Oke ya, kalau untuk pertemuan kali ini boleh, nggak apa-apa satu. Kalau ke depan minimal 3. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman Tidak yang ada, lain? Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertemuan Pak, kali... Hmm, gimana? Ada yang masih nanya? Nggak ada? Oke. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan 6 dan 7 secara onsite. Di kampus, jamnya sesuai ya, sesuai dengan jadwal. Misalnya kalau RM04 jam 8, RM06 jam 10.30. Jadi sesuai jadwal ya. Kalau misalnya yang kelas pagi ingin ke kelas yang jam 10 misalnya karena telat atau apapun, silahkan mengikuti di kelas RM06, nanti saya absen di situ. Ataupun sebaliknya, oke? Tapi kalau sebaliknya nggak bisa ya, takutnya kursinya nggak cukup. Tapi kalau untuk yang apa namanya, yang pagi misalnya telat atau apa, silahkan mengikuti kelas siangnya supaya kalian bisa terabsen gitu karena nilai absen lumayan juga bobotnya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, pertemuan kali ini saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih, pamit. Pak. Yuk.